Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Mulyani dari Universitas Gadjah Malang, Prodi Ekonomi Pembangunan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bagian dari keuangan internasional. Selamat menonton. Peran keuangan internasional dalam perekonomian global. Keuangan internasional. Keuangan internasional atau juga disebut ekonomi moneter internasional atau ekonomi makro internasional merupakan cabang ekonomi keuangan yang mempelajari keterkaitan dua negara atau lebih dari sisi moneter dan ekonomi makro. Keuangan internasional mempelajari dinamika sistem keuangan global, sistem moneter internasional, neraca pembayaran, nilai tukar, investasi asing langsung, dan hubungannya dengan perdagangan internasional. Keuangan internasional kadang disebut keuangan multinasional yang menangani manajemen keuangan internasional. Investor dan perusahaan multinasional harus menilai dan mengelola risiko internasional seperti risiko politik dan risiko valuta asing, termasuk keterpaparan transaksi, keterpaparan ekonomi, dan keterpaparan penerjemahan. Kemudian ada sistem keuangan internasional. Sistem keuangan internasional adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan aliran dana antar negara-negara di dunia. Ini merupakan bagian penting dari perekonomian global dan memainkan peran yang sangat penting dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi antar negara. Sistem keuangan internasional dibentuk oleh berbagai lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund atau IMF, serta oleh pasar keuangan global yang terdiri dari bank-bank multinasional, perusahaan-perusahaan keuangan, dan investor-investor individu. Sistem keuangan internasional memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, mengatur aliran dana antar negara. Maksudnya, sistem keuangan internasional memfasilitasi pertukaran mata uang asing dan mengatur aliran dana antar negara sehingga dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi global. Yang kedua, menyediakan pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF memberikan pinjaman kepada negara-negara yang mengalami kesulitan keuangan atau membutuhkan pembiayaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Kemudian yang ketiga, menyediakan lindung nilai bagi investor. Ini maksudnya sistem keuangan internasional memungkinkan investor untuk melakukan investasi di pasar keuangan global dan mencari lindung nilai terhadap fluktuasi nilai mata uang atau risiko pasar. Kemudian untuk tambahan fungsi utamanya ada membantu menjaga stabilitas harga. Itu maksudnya sistem keuangan internasional memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas harga di pasar global dengan memfasilitasi pertukaran mata uang asing dan dengan menyediakan dana untuk menstabilkan pasar keuangan. Berikutnya ada lembaga keuangan internasional. Lembaga Keuangan Internasional atau LKI merupakan sebuah organisasi atau lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan dan merupakan tempat yang menjadi subjek hukum finansial internasional yang disetujui oleh beberapa negara sebagai anggotanya. Lembaga keuangan internasional ini memiliki tujuan dasar, yaitu memberi dan menyediakan jasa bagi anggotanya pada sisi finansial atau keuangan dari negara anggotanya. Pada dasarnya, terdapat 3 fungsi utama berdirinya sebuah lembaga keuangan internasional, yaitu yang pertama, membantu negara yang menjadi anggota dalam melakukan koordinasi pada sisi kebijakan serta perencanaan pembangunan ekonomi dalam mengatasi permasalahan ekonomi negara. Yang kedua, melakukan bantuan teknis dan pembiayaan agar program yang dirancang guna pembangunan ekonomi dapat terrealisasikan dan dapat menggerakkan ekonomi negara anggota. Yang ketiga, memberi sarana dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia di negara anggota, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Berikutnya terdapat 3 lembaga keuangan internasional yang berperan bagi negara-negara berkembang, terutama di benua Asia, yaitu yang pertama ada World
Bank merupakan lembaga yang berdiri sejak tahun 1945 di kota Bretton Woods. Tugas utama dari Bank Dunia yaitu menyalurkan dana pinjaman kepada negara anggota dengan tujuan pembangunan ekonomi sehingga dapat tercapainya pertumbuhan pada sisi ekonomi, khususnya negara yang sedang berkembang. Pemberian dana yang dilakukan oleh Bank Dunia ini pada umumnya bersifat jangka panjang sehingga dapat dikontrol dengan baik dalam perkembangan ekonomi negara anggota, dan dana tersebut didanai melalui kontribusi negara anggota serta melalui penerbitan obligasi. Seluruh kekuasaan Bank Dunia berada di bawah Dewan Komisaris yang terdiri dari para komisaris yang mewakili negara anggota. Masing-masing negara anggota menunjuk satu orang komisaris. Pertemuan Dewan Komisaris sekali dalam tiap tahun. Untuk operasional Bank Dunia ditunjuk Dewan Direksi yang berkantor di markas besar Bank Dunia di Washington DC. Modal saham Bank Dunia disusun sehingga tiap resiko kegiatannya dibebankan kepada negara anggota berdasarkan kekuatan ekonomi mereka masing-masing. Bank Dunia membantu perekonomian Indonesia sudah sejak awal masa pemerintahan Kepresidenan Soeharto, yaitu sekitar tahun 1968. Bank Dunia mempunyai 5 lembaga, yaitu yang pertama ada IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development yang memberikan pinjaman dan bantuan pembangunan bagi negara berpenghasilan menengah. Yang kedua ada IDA atau International Development Association yang memberikan kredit lunak dan mitra pembangunan untuk negara miskin. Yang ketiga ada IFC atau International Financial Corporation yang memberikan bantuan pembiayaan investasi bagi negara berkembang. Yang keempat ada MIGA yang memberikan pinjaman pengembangan skill dan sumber daya perlindungan kepada investor atas risiko politik. Yang kelima ada ICSID yang memberikan bantuan arbitrasi dan penyelesaian atas permasalahan investor dengan negara di mana lembaga ini berinvestasi. Untuk kriteria peminjaman dana Bank Dunia yaitu yang pertama, pinjaman yang diberikan adalah proyek khusus tertentu di negara anggota atau di wilayah yang diawasi negara anggota. Yang kedua, proyek layak dibiayai secara teknis maupun ekonomis dan merupakan prioritas utama bagi pembangunan ekonomi negara yang bersangkutan. Yang ketiga, proyek dikelola secara baik mulai dari sebelum pelaksanaan sampai setelah selesai. Yang keempat, Bank Dunia yakin bahwa negara peminjam yang prospektif tidak dapat memperoleh pembiayaan dengan syarat-syarat yang wajar dari sumber lain. Yang kelima, untuk proyek non-pemerintah, maka harus ada jaminan yang dapat dipercaya bahwa pinjaman akan dilunasi dan pinjaman tersebut tidak menjadi beban bagi perekonomian negara peminjam. Yang keenam, pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia umumnya meliputi sebagian atau keseluruhan jumlah biaya-biaya dari proyek yang diusulkan dalam valuta asing. Dalam hal tertentu dapat juga dalam mata uang lokal negara yang bersangkutan. Kemudian terdapat lembaga kedua yaitu International Monetary Fund atau IMF. IMF ini pada awalnya berdiri dengan tujuan menata kembali sistem dari pembayaran dan keuangan secara global sehingga dapat memberi dampak yang secara luas pada banyak negara. Fungsi utama IMF yaitu mendorong dan memberikan kebijakan moneter pada negara anggota sehingga dapat membantu negara anggota dalam mengembangkan perekonomian negara dan terhindar dari masalah-masalah ekonomi pada umumnya. Berbeda dengan Bank Dunia, IMF ini memberi pinjaman kepada negara anggota dalam jangka waktu yang relatif pendek, dan sebagian besar dana tersebut dikumpulkan dari kontribusi negara anggota.
Untuk tujuan utama IMF dilihat sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kerjasama moneter internasional. Yang kedua, mengembangkan ekspansi dan pertumbuhan seimbang dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas kurs. Yang keempat, menurunkan restriksi kurs. Yang kelima, memperbaiki ketidakseimbangan neraca pembayaran. Yang keenam, membantu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara anggota melalui pemberian pinjaman untuk proyek pembangunan yang produktif. Dan salah satu kontribusi IMF pada negara Indonesia yaitu IMF pernah membantu Indonesia dalam menyelesaikan kendala krisis tahun 1998 dengan memberi kebijakan menaikkan suku bunga hingga 70%. Hal ini tentu bertujuan agar modal yang ada di Indonesia tidak lari ke luar negeri, dan kebijakan ini terbukti ampuh dan membantu Indonesia dalam pemulihan perekonomian negara. Lembaga yang ketiga yaitu ada Asian Development Bank atau ABD. ADB. Untuk lembaga keuangan internasional yang bermarkas di Filipina ini berdiri pada tanggal 19 Desember 1966 di Manila. Tujuan utama dari didirikannya ADB yaitu melakukan dorongan dan relasi pada sisi ekonomi di kawasan Asia dan Timur. ADB merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, mensupport investasi dan memberikan technical assistance pada negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya atau dapat dikatakan membantu dalam proses pelancaran pembangunan ekonomi dari negara anggota. Tujuan dan fungsi ADB secara spesifik yaitu yang pertama, menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di wilayah Asia untuk tujuan pembangunan. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk membiayai pembangunan dengan memprioritaskan wilayah dan subwilayah Asia. Yang ketiga, menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri terutama di antara negara-negara Asia sendiri. Yang keempat, memberikan technical assistance untuk menyiapkan, membiayai, dan melaksanakan berbagai program dan proyek-proyek pembangunan termasuk memformulasikan usulan bagi proyek-proyek tertentu. Pembiayaan yang dilakukan oleh ADB bersumber dari sistem yang bernama ADF atau Asian Development Fund dan OCR Ordinary Capital Resource. Dukungan yang diberikan ADB pada Indonesia pada awalnya hanya pada sektor pertanian dan terus berkembang hingga saat ini. Hingga saat ini lebih fokus pada sektor keuangan. Untuk aktivitas dari ADB sendiri antara lain memberikan fasilitas pinjaman dengan tetap mempertimbangkan tidak berakibat pada tekanan pada neraca pembayaran negara yang bersangkutan. Yang kedua, ada aktivitas evaluasi proyek yang meliputi kondisi kelayakan ekonomi, teknis dan keuangan, teknologi baru, dan peningkatan kesempatan kerja. Yang ketiga, jasa konsultasi dan tenaga ahli untuk misi tertentu berdasarkan kontrak proyek jangka pendek atau jangka panjang. Sekian, terima kasih atas presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.